Renungan Harian Katolik Jumat 14 Februari 2025. Terbukalah. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata." Artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Markus bab 7 ayat 34 sampai 35. Saudara-saudara, manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena tuli dengan tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Tuhan. Manusia sudah tahu bahwa memakan buah yang dilarang akan menyebabkan kematian. Namun, karena tipu muslihat ular, manusia menjadi tuli hatinya akan larangan Tuhan dan memakan buah terlarang tersebut. Manusia dapat mendengar dan mengingat, tetapi dapat mengalami tuli hati sehingga menjadi tidak peduli. Bacaan Injil hari ini mengisahkan sosok Yesus yang meninggalkan daerah Tirus melewati Sidon menuju Galilea melalui Dekapolis. Dalam perjalanan ini, Yesus melakukan tanda-tanda untuk menyelamatkan manusia. Di hadapan Yesus, mereka membawa seorang yang tuli dan gagap. Mereka memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Berbeda dengan peristiwa yang lainnya, bahwa orang lumpuh dapat berjalan dan orang kusta menjadi tahir. Dalam peristiwa ini, ada proses yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Yesus memisahkan orang tersebut dari yang lainnya, memasukkan jarinya ke telinga, meludah menyentuh lidah orang tersebut, menengadah ke langit, mendesah dan berseru, "Ephata," artinya terbukalah. Makna Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, Santo Gregorius Agung pada abad ke-6 berkomentar, roh disebut jari Allah. Ketika Tuhan memasukkan jarinya ke dalam telinga orang yang bisu tuli itu, Dia membukakan jiwanya. Dia melakukan jiwanya pada iman melalui anugerah-anugerah Roh Kudus. Yesus membangkitkan iman orang itu. Dia memperlakukan orang itu dengan penuh kebaikan serta bela rasa. Demikian Dia mengajak kita untuk berlaku sama terhadap orang-orang lain, khususnya mereka yang menderita dan membutuhkan sentuhan kasih. Demikian halnya dengan kebisuan. Dua orang yang saling membenci cenderung untuk tidak mau bertegur sapa. Mereka memiliki mulut dan lidah yang normal, namun kebencian hati telah mengikat lidah. Ada saat tertentu kita membutuhkan sentuhan Yesus agar telinga dan lidah kita terbuka lebar pada kebaikan dan cinta Allah. Hari ini kita memperingati Santo Cyrillus dan Santo Methodius. Keduanya berasal dari Tesalonika, Yunani. Pada tahun 863, mereka memulai karya sebagai misionaris untuk bangsa-bangsa Slavia di Eropa Timur. Di daerah misi itulah mereka menerjemahkan kitab suci dan teks-teks liturgi ke dalam bahasa Slavia. Apa yang dibuat oleh Santo Cyrillus dan Methodius ini merupakan suatu langkah yang sangat berani dan visioner, mengingat pada waktu itu penerjemahan teks kitab suci dan liturgi belumlah lazim. Semua kegiatan liturgi dilakukan dalam bahasa Latin. Kendati tidak sedikit yang menentang mereka, keduanya mendapat dukungan sepenuhnya dari Paus Adrianus II.
Apa yang dilakukan oleh Santo Cyrillus dan Santo Methodius dengan menerjemahkan kitab suci dan teks-teks liturgi ke dalam bahasa setempat ini dapat kita maknai sebagai suatu usaha untuk meneladani dan mengikuti jejak Yesus. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Perkataan Yesus memiliki daya penyembuh. Orang tuli dan gagap itu sembuh seketika. Penyembuhan ajaib ini turut memviralkan Yesus saat itu. Perasaan takjub terungkap dalam peristiwa ini. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Hidup manusia selalu berada pada dua kutub, yaitu kebaikan dan kejahatan. Telinga dan mulut adalah anugerah Allah. Dua telinga dan satu mulut diberikannya agar kita mau lebih banyak mendengarkan, lalu mau mengkomunikasikan kepada orang lain. Memanfaatkannya secara bijaksana tentu menjadi tugas kita. Yesus beri kami lebih banyak waktu dan kesempatan untuk belajar mendengarkan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.